Halo, selamat sore rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Joen Ganeswara, NIM 431240111, kelas TE2A, program studi Sarjana 8 Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi Smart Factory dengan Cisco Packet Tracer. Nah, pembahasan yang akan dibahas di dalam PowerPoint kali ini adalah gambaran umum Smart Factory, topologinya dan fungsi pendukungnya seperti apa saja, terus manfaat keseluruhan sistem, fungsi utama wireless network, fitur-fitur yang ada di Smart Factory-nya, dan kesimpulan. Nah, Smart Factory adalah konsep pabrik modern yang memanfaatkan teknologi jaringan, sensor, dan sistem otomasi cerdas untuk memantau serta mengendalikan proses produksi secara real time ataupun tindakan-tindakan preventif adanya kebakaran ataupun perampokan misalnya. Teknologi utama yang mendukung konsep ini adalah wireless network dan IoT ataupun IoE, Internet of Everything. Yang keduanya memungkinkan aktuator, sensor, mesin, dan sistem kontrol saling terhubung tanpa kabel dan dapat diakses dari jarak jauh. Dan ini adalah topologinya, topologi yang saya buat di Cisco Packet Tracer. Tentunya ada RFID, ada siren, terus ada tripwire, ada smoke detector, fire monitor, dan fire sprinkle, kipas angin yang dapat dikontrol secara otomatis. Nanti kita uji coba. Terus manfaat dari keseluruhan sistem ini adalah efisiensi energi dan biaya, terus membantu tindakan pencegahan seperti kebakaran, perampokan, terus keputusan berbasis datanya, dan mendukung konsep industri 4.0. Setelah itu, fungsi utama dari wireless network adalah menghubungkan aktuator, sensor, server, dan sistem kontrol menjadi satu dan mengirimkan data yang secara real time, mendukung mobilitas dan fleksibilitas dari layout pabrik yang saya buat. Fiturnya adalah sensor network misalnya, yaitu mengumpulkan data fisik dari lingkungan yang ada di sekitar. Terus manfaatnya dapat mengotomasi lampu penerangan, sistem pencegahan kebakaran dan tindak kesehatan, terus dapat melakukan penghematan listrik seperti kipas yang akan menyala jika di jam-jam tertentu ataupun ada seseorang yang memasuki ruangan. Selain itu adalah fitur edge computing, yaitu memproses data secara langsung di dekat sumber, yaitu dengan sensor atau perangkat. Manfaatnya responsnya lebih cepat dan mengurangi beban jaringan yang berlebih. Selanjutnya adalah predictive analytic, yaitu menganalisis data sensor menggunakan data yang sudah diambil oleh sensor-sensornya tadi ya. Terus manfaatnya memprediksi adanya perubahan sesuatu di lingkungan sekitar, penghematan biaya operasional dan energi listrik. Nah, jadi untuk sistem Smart Factory ini adalah konsep industri modern yang mengintegrasikan wireless network dan IoT atau IoE untuk membangun sistem produksi yang terhubung, cerdas, dan responsif secara real time, sehingga aktuator, sensor, dan sistem kontrol dapat dipantau secara real time dan dikendalikan secara jarak jauh dan akurat. Penerapan konsep ini meningkatkan efisiensi energi dan biaya, memperkuat keamanan melalui sistem pencegahan dini, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data tadi, dan serta menjadi fondasi utama transformasi menuju industri 4.0 guna meningkatkan produktivitas dan daya saing industri. Nah, selanjutnya adalah uji di Cisco Packet Tracer. Pada tripwire ini, tripwire yang pertama dari area pertama dulu ya, dari area hole-nya ada RFID yang mendeteksi, yang merekam apakah kartu itu original atau fake ya. Jika kartu original akan membukakan pintu dan jika fake akan menutup pintu.
Merah ini kan artinya close, dan ini open. Nah, selain itu, untuk mencegah adanya tindakan kejahatan, adanya sensor tripwire yang biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya gerakan atau tindakan yang melewati batas tertentu. Tripwire ini akan menyalakan siren, ini siren, dan siren ini akan menyala ya. Nah, selanjutnya ada smoke detector, yang dimana smoke detector ini mendeteksi asap dari kendaraan. Jika asap kendaraan ini melebihi batas dari smoke detektornya ini sekitar 40 ya, itu akan membukakan pintu garasi yang atau pintu warehouse. Nah, untuk lampu ini akan menyala di jam-jam tertentu ya. Jika di pagi hari akan mati, di sore hari akan menyala. Nah, selain itu ada solar panel yang mengisi baterai, dan indikatornya divisualisasikan dengan adanya 3 LED penuh, terus terisi setengah, terisi 1 bar atau bagaimana. Terus ada window yang terbuka otomatis di pagi hari, di malam hari langsung close. Dan lampu juga yang di saat malam hari lebih dari jam berapa akan mati, dan kipas juga mati karena untuk penghematan energi tadi. Terus adanya motion detector. Nah, motion detector ini akan hidup, akan mendeteksi gerakan dan menyalakan kipas. Nah, terus yang paling penting untuk pencegahan dari sistem kebakaran sendiri ada fire monitor dan fire sprinkler. Nah, bagaimana jaringan ini dibuat? Jadi di kantor, misalnya di pabrik itu ada satu access point ya, wireless access point yang dihubungkan ke server office atau server IoT-nya melalui sebuah kabel modem. Nah, kabel modem ini sebenarnya terhubung pada jaringan luar, misalnya ada internet server di sini. Nah, dari internet server ini terus masuk ke switch dan masuk ke switch, serta yang dari switch tadi masuk ke server yang disediakan kantor untuk menjadi server utama dari sistem IoT ini. Sistem ini terintegrasi dan bisa dikontrol melalui smartphone atau laptop sebagai kontrolernya. Misalnya ini seperti solar panel, statusnya berapa, terus baterainya statusnya berapa persen. Terus smart window ini sebenarnya bisa dikontrol dari sini juga, nggak harus posisi siang atau malam gitu sih. Mungkin ini saja ya yang bisa saya presentasikan bagaimana sistem dari smart factory ini bekerja. Terima kasih sudah menonton videonya. Mungkin jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.